pada tahap selanjutnya yaitu produksi flubi. Pada proses pertama yaitu mengupas ubi. Karena proses pembuatan flubi dimulai dengan mengupas ubi, yaitu sebagai bahan utama produk kami. Setelah dicuci bersih, ubi kami kukus di dalam dandang panas. Proses pengukusan yaitu berlangsung sekitar 15 menit. Tujuannya yaitu biar ubi matang sempurna, teksturnya jadi lebih lembut dan empuk, sehingga nanti lebih gampang dihaluskan dan rasanya lebih manis alami. Setelah itu, sambil menunggu ubi dikukus, kami nggak diam saja, kami menyiapkan bahan pelengkap dengan memarut keju sampai halus. Keju yang sudah diparut ini nanti akan memberikan rasa gurih, creamy, dan aroma khas yang bikin flubi makin nagih. Di tahap selanjutnya yaitu susu cair kami tuangkan ke dalam teflon sebagai bahan dasar pembuatan fla. Kami sengaja pakai teflon biar panasnya merata. Fla nggak gampang gosong di bagian bawahnya dan hasilnya jadi lebih creamy serta halus saat diaduk. Kami menggunakan susu yaitu susu UHT. Setelah susu mulai hangat, parutan keju yang sudah kami siapkan tadi langsung kami masukkan ke dalam teflon. Keju ini akan meleleh perlahan dan memberikan rasa gurih, aroma khas, serta tekstur creamy yang jadi ciri khas fla ubi. Tahap selanjutnya yaitu sambil bahan fla dimasukkan satu persatu ke teflon, adonan langsung diaduk perlahan dan terus menerus. Cara ini dilakukan biar fla nggak gampang menggumpal, sehingga hasilnya jadi halus, creamy, dan mengental sempurna. Setelah adonan fla mulai mengental, air gula dituangkan perlahan sambil terus diaduk. Penambahan air gula ini bertujuan untuk memberikan rasa manis yang pas, sehingga fla jadi lebih seimbang dan lezat. Setelah air gula tercampur rata, susu kental manis kemudian ditambahkan ke dalam adonan fla. Susu kental ini berfungsi untuk menambahkan rasa manis, memperkaya aroma, dan membuat tekstur fla jadi lebih creamy serta mengkilap. Setelah susu kental tercampur, larutan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air kemudian dituangkan ke dalam adonan fla. Penambahan maizena ini berfungsi sebagai pengental alami supaya tekstur fla jadi lebih kental, halus, dan tidak mudah encer. Setelah direbus sampai empuk, ubi kemudian diangkat satu persatu dari air rebusan dan tiriskan. Langkah ini dilakukan supaya ubi nggak terlalu banyak mengandung air, sehingga teksturnya tetap padat dan siap dipotong untuk fla flubi. Setelah ditiriskan, ubi kemudian dihaluskan sampai teksturnya jadi lebih lembut dan merata. Proses ini penting biar ubi nggak menggumpal, sehingga hasilnya jadi halus dan siap diolah ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu setelah ubi dihaluskan, susu kental manis kemudian ditambahkan ke dalam ubi. Susu kental ini diaduk perlahan dan terus-menerus sampai benar-benar merata. Proses pengadukan yang cukup lama ini penting supaya susu menyatu sempurna dengan ubi, menghasilkan tekstur yang lebih lembut, creamy, dan rasa manis yang pas di setiap bagiannya. Selanjutnya yaitu setelah ubi dan susu kental tercampur rata, adonan ubi kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam wadah cuk. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan takaran yang sama supaya setiap cup memiliki porsi yang konsisten. Ubi dirapikan
memberikan di dalam cup agar permukaan rata dan tampilannya jadi lebih rapi. Setelah ubi selesai ditata rapi di dalam cup, fla kemudian dituangkan di atas secara merata. Penuangan fla ini dilakukan perlahan supaya bisa menutupi seluruh permukaan ubi. Lapisan fla yang creamy ini jadi kunci rasa Fluby, memberikan sensasi manis dan lembut yang menyatu dengan ubi di setiap suapan. Pada tahap akhir adalah pemberian topping keju. Keju ditabur merata di atas fla. Pemberian rasa gurih yang seimbang dengan manisnya ubi. Dengan ini Fluby siap disajikan. Strategi pemasaran dalam pamflet ini, Fluby dijual 5.000 per cup sesuai dengan toppingnya dan dipromosikan langsung lewat pamflet di kampus dan bazar. Untuk online, Fluby biasanya dipasarkan melalui Instagram dan WhatsApp Business. Dalam kegiatan ini, selama proses penjualan, Fluby mendapatkan respon positif dari konsumen. Banyak pembeli tertarik karena warna ungunya yang unik, rasa yang lembut, dan harga yang terjangkau. Penjualan dilakukan di beberapa lingkungan saat Cover Day sehingga jangkauan konsumen lebih luas. Melalui proyek usaha Fluby, didapat pelajaran bahwa menjalankan usaha butuh kerjasama, komunikasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Selain itu, belajar mengatur proses produksi, menjaga kualitas produk, membuat strategi pemasaran, serta menghadapi persaingan. Kegiatan ini memberi pengalaman nyata dalam membangun usaha berbasis pangan lokal. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, semoga bermanfaat.